Menjadi anak tumpuan keluarga di penjaranya Leon Dozan tentu saja menjadi pukulan berat bagi Willy Dozan dan Betharia Sonata. Setiap hari Betharia menjenguk putra kesayangannya itu di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Leon yang terbiasa hidup serba ada langsung depresi begitu tinggal di ruangan sempit tanpa pendingin ruangan. Satu harapannya mendapatkan pintu maaf dari Rinoa Aurora Senduk dan mantan kekasihnya itu sudi mencabut laporannya. Tapi bagaimana dengan kasus penghinaan terhadap Polri yang dilakukan Leon? Mungkinkah kasus itu bisa diselesaikan lewat restoratif justice? Kasus kekerasan yang dialami selebriti baik dari kekasih maupun suaminya seolah menjadi isu nasional hingga dikawal warganet plus 62 sampai ke ranah hukum. Sejak warganet kecewa dengan sikap Lesti Kejora yang memaafkan Rizky Bilar suaminya dengan mencabut laporan, sejumlah artis wanita mantap memberikan efek jera kepada pelaku KDRT. Yang teranyar artis FTV Safa Marwah yang kembali mengalami kekerasan dari oknum ASN kekasihnya. Meski sebelumnya sudah memberi maaf dengan mencabut laporan dan melakukan restoratif justice. Itulah suatu bukti bahwa pelaku kekerasan tidak kapok melakukan perbuatannya. Hal itulah yang membuat Rinoa Aurora Senduk ragu untuk berdamai dan mencabut laporannya terhadap Leon Dozan mantan kekasihnya. Laporannya sementara dalam proses penyidikan, namun dari pihak keluarga tersangka melakukan upaya-upaya mediasi kepada kami keluarga dari Rinoa maupun keluarga dari orang tua gitu dari korban. Ya, aku udah memilih jalan ini, berarti aku harus siap juga dengan konsekuensinya. Ya nggak apa-apa sih ya. Anyway, Baswe, kamu kan kuliah hukum ya? Iya, aku sekarang mahasiswa hukum di Tarumanegara. Iya, di Tarumanegara. Wah, ini namanya artinya lagi di training dengan kasus sendiri. Dikawal ibundanya sendiri Yuliana Asad yang berprofesi sebagai pengacara, Rinoa yang sudah 2 kali mengalami kekerasan dari Leon tidak yakin dengan tangis penyesalan dan ketulusan permintaan maaf mantan kekasihnya itu. Selalu ada cara dia minta maaf, nangis-nangis, ada juga dia bilang dia mau minta. Itu aku sedih juga karena aku nggak merasa melakukan seperti itu dan ceritanya semakin mengada-ada menurut aku. Nah di situ kan Om Willy bilang aku menampar ya. Jadi sebenarnya Leon yang mengambil tangan aku kayak gini terus ditamparin ke mukanya. Nah terus ini aku dicengkram kencang banget terus digini-giniin sama dia gitu. Jadi bukan aku yang menampar. Sebelum aku tahu emang udah mulai kelihatan tapi kasar, belum terlalu. Nah makin jelas kasarnya itu pas udah ketahuan selingkuh. Padahal kalau nggak kejadian itu kita ketemu warga loh. Tapi namanya walau-walam ya, namanya kalau pacaran itu kan jodoh. Kita sebenarnya mau ketemu keluarga artinya mengarahkan anak pacaran mau kemana gitu. Tapi udah terjadi emosi. Ya. Papanya juga tahu soal dia selingkuh. Jadi sebelum kejadian yang di mall itu, yang ada video dia mengata-ngatain institusi, kita sebelumnya dari rumah papanya. Di situ aku curhat sama papanya, Om ini Leon gini. Nah di situ papanya juga nyuruh dia minta maaf ke aku. Dia bilang kamu kayak gitu, kasihan loh, bisa buat sedih seumur hidup gitu kata papanya. Kamu minta maaf atau kamu udah nggak mau sama Rinoa? Terus kata dia, oh masih mau sama Rinoa. Ya udah minta maaf, janji nggak akan ngulangin lagi. Ya udah, abis itu kemudian kita ke mall, terus disitulah terjadi cekcok. Kalau aku di posisinya Leona, karena kan ceritanya kan ini kan si cowoknya tuh kayak manipulatif ya sebenarnya ya. Nggak bisa nyalain si Leonanya juga sih, karena cewek kan ya Mbak ya. Ketika dikasih perhatian, kasih sayang gitu ya terus menerus, terus baru ketahuan sifat asli cowoknya kayak gimana, ternyata abusive. Nah itu sih yang jadi masalah sebenarnya.
minta damai, kalau menurut aku sih kalau sosok ibu gitu ya pasti bakalan tetap bela anaknya, akan tetapi lebih bijak sebenarnya tuh diikutin aja proses hukumnya supaya efek jerak sih setelah masa hukumnya selesai pun emang kayaknya harus kasih kolok deh si Leon-Leonnya ini. Tapi di sisi lain juga kita harus ngasih kesempatan sih untuk si laki-lakinya ini, pertama untuk tobat, kemudian juga untuk berobat. Itu sih yang paling penting karena itu memang harus diobatin sih Mbak, gitu. Karena kalau didiemin aja atau cuma dipenjarain aja, penyakit itu akan terus ada menumpuk seperti itu dan itu akan terjadi di kemudian hari. Memaafkan bukan berarti melupakan dan berdamai di ranah hukum. Komisioner Komnas Perempuan berusaha memberikan pendampingan bagi Rinoa agar ia tidak takut menjadi bagian dari penegakan keadilan. Sebagai public figure, tindakan Rinoa dengan memenjarakan Leon bisa menginspirasi perempuan korban kekerasan lainnya. Korban tidak berani untuk berbicara, tidak berani melaporkan kasusnya, sehingga ini berdampak pada kasus kekerasan dalam pacaran sulit untuk dihentikan. Nah, karena itu kami berharap korban bisa mencari kelompok pendukung dan melaporkan kasusnya dan juga mendapatkan pendampingan dalam bentuk misalnya pemulihan pada psikisnya, mendapatkan pertolongan jika dia mengalami luka-luka atau gangguan pada kesehatannya, juga sebenarnya mendapatkan pendampingan untuk dapat kasusnya diproses secara hukum. Jadi setelah aku mengalami kejadian ini ya, aku banyak masuk DM, orang-orang jadi curhat ke aku, Kak Rinoa, aku mengalami hal yang sama kayak kamu. Terus ada juga teman-teman aku yang mengalami hal yang sama, aku juga tahu. Cuman banyak yang takut untuk speak up, untuk ngomong karena mungkin malu atau nggak mau ribet atau gimana ya. Aku rasa kalau sekarang nggak aku laporin, pasti akan berulang lagi kejadian kayak gini. Ya, kasus hukum yang menjerat Leon menjadi kontroversi lantaran statusnya sebagai anak dari pesohor tanah air Willy Dozan dan Betharia Sonata. Leon yang memiliki cukup banyak penggemar dianggap prototipe anak broken home yang tidak sepenuhnya bersalah. Sebagian warganet menyebut masa depan Leon sebagai aktor masih panjang. Amat sayang bila karirnya harus tamat sebelum menggapai puncak, lantaran harus dipenjara karena diduga menganiaya Rinoa. Tapi kamu kalau di posisi Riana gimana sih? Aku akan tetap penjarain ya untuk efek jerahnya juga. Jadi nggak asal kekerasan terus dipenjara minta maaf damai abis itu udah keluar gitu aja. Ini kabarnya intinya damai gimana? Kalau menurut aku enggak, karena nanti akan ada next korbannya. Sebenarnya sih kalau orang tua ya wajar, cuman sebagai orang tua juga harusnya memberikan, nggak usah harus setuju, harus memberikan pelajaran juga terhadap anaknya yang melakukan. Ya damai boleh, tapi untuk efek jerah tidak, kayak di penjara. Karena berkas laporan Rinoa belum SP21, terjadinya perdamaian di depan pihak kepolisian masih bisa terjadi. Hanya saja peluang Leon untuk bebas dari jeratan hukum masih sulit. Lantaran jika lolos dari kasus penganiayaan, ia harus menghadapi kasus penghinaan terhadap institusi Polri. Dalam video kekerasan yang diunggah Rinoa, Leon memang tidak hanya menyakiti Rinoa secara fisik, tapi juga melakukan kekerasan verbal terhadap institusi Polri. Benarkah Willy Dozan mendekati petinggi Polri agar menutup kasus itu dengan perdamaian? Bukan lagi menghina yang apa ya? Ini ada kata-kata yang tidak pantas harus diucapkan oleh seorang artis yang bapaknya juga artis terpandang di Indonesia ini. Menurut saya sih, kalau kami harus ngomong mereka terlalu keenakan mungkin ya. Udah menghina, udah melecehkan. Terus kami harus lawan mereka kan nggak? Karena lingkungan saya banyak polisi. Teman-teman sahabat banyak polisi, malu dong saya. Masa saya jelasin ke jenderal-jenderal polisi, maaf nih anak saya gini-gini. Ya itu diviralkan aja ucapannya Leon yang minta maaf. Ya mengerti lah mereka seharusnya. Tak cuma Willy dan Betharia Sonata, adik Leon Nabila Rahman Dozan juga mendapat tekanan dari warganet yang kontra dengan perilaku Leon.
Nabila yang merupakan beauty influencer ternama terpaksa menutup akun Instagramnya. Begitu diserbu oleh hujatan warganet. Wanita berusia 23 tahun itu pun harus kehilangan followers dan subscriber karena dianggap membela kakaknya yang bersalah. Saat menyambangi Leon di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, Nabila tak mau bicara banyak di depan awak media. Kak, tadi katanya bawa surat katanya tadi ke atas. Doain aja yang terbaik ya. Gak ikut campur kak itu. Iya surat itu dari siapa kak? Mungkin boleh dikasih tahu kak. Titipan aja. Titipan dari siapa? Angkat titipan dari siapa kak? Titipan aja. Iya titipan dari siapa? Ya dari keluarga ya. Keluarga siapa sakti? Aja yang terbaik ya. Atas nama siapa saktinya kak? Saya nggak tahu, saya titip doang. Nggak paham kayak gitu. Nah, pokoknya doain aja yang terbaik. Semoga semuanya bisa selesai dengan baik-baik. Tapi kenapa kakak mau dititipin surat itu? Mungkin kedekatan kakak sama orang itu seperti apa mungkin? Ya saya kan juga mau nengok kakak saya. Ya enggak? Merasa dibutuhkan dan menjadi penentu nasib Leon, benarkah keluarga Rinoa mengajukan syarat damai yang memberatkan pihak Leon? Di hati yang paling dalam, benarkah Leon dan Rinoa masih saling mencintai?